Sama juga, kita lihat dari paling atas adalah crista iliaca, kemudian ada tuberositas iliaca, kemudian ada spina iliaca posterior superior, dan spina iliaca posterior inferior, kemudian ada linea arcuata, kemudian ada spina ischial, kemudian ada tuberositas dari ischial, kemudian ramus dari ischial, kemudian ada lokasi dari simfisis osseum pubis, yaitu struktur yang menghubungkan antara os pubis kiri dan os pubis kanan. Kemudian ada tuberculum pubicum, kemudian ada linea pectineal, kemudian ada juga tonjolan, sama yaitu spina iliaca anterior superior dan spina iliaca anterior inferior. Nah, ini adalah tampakan dari anterior. Jadi kita bisa lihat coxae dari anterior. Di sini ada sendi yang kita sebut sebagai sacroiliaca joint atau articulatio sacroiliaca. Kemudian ada fossa iliaca dan crista iliaca. Ini adalah bagian dari ileum. Kemudian ada linea arcuata. Kemudian ada acetabulum. Acetabulum ini yang nanti berhubungan dengan os femur. Kemudian ada tuberculum pubicum. Kemudian lubang ini kita sebut sebagai foramen obturatorium. Kemudian antara os pubis kiri dan os pubis kanan itu dibentuk oleh suatu sendi yang kita sebut sebagai simfisis osseum pubis. Kemudian ada os ischium dan os ileum. Nah, ini tampakan dari posterior. Kalau tampakan dari posterior, kita bisa lihat ada os sacrum yang berkaitan dengan os coxae. Os sacrum ini adalah bagian dari vertebra. Di sini sama, kita bisa lihat ada crista iliaca, ada spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior, kemudian ada spina ischium, tuberositas dari ischium. Kemudian kita lanjut ke os femur. Jadi pada os femur ini kita lihat ada struktur penting, yaitu bagian kepala yang kita sebut sebagai caput femoralis. Kemudian di bagian tengah dari caput femoralis ada capitis fovea atau fovea capitis. Kemudian ada leher yang kita sebut sebagai column dari femoralis. Kemudian ada trochanter, jadi tonjolan pada femur kita sebut sebagai trochanter mayor dan trochanter minor. Berbeda tadi dengan kalau di bagian tangan ada humerus, tonjolannya kita sebut tuberculum. Tapi kalau di femur kita sebut sebagai trochanter. Jadi ada trochanter mayor, trochanter minor yang dibatasi oleh linea intertrochanterica. Kemudian ada tuberositas gluteal, kemudian ada linea pectineal. Kemudian struktur penting dari femur adalah linea aspera. Jadi linea aspera hanya ditemukan pada femur. Kemudian terdapat di bagian bawah, di bagian inferior terdapat permukaan yang berhubungan dengan patella. Kemudian ada epicondylus lateral, epicondylus medial, dan condylus lateral. Kemudian ada fossa intercondylaris di bagian permukaan posterior. Ini yang nanti berhubungan dengan condylar atau condylus di bagian tibia. Nah, ini adalah os patella. Jadi os patella ini adalah nanti berhubungan antara femur dengan tulang di bawahnya. Di sini kita lihat ada apex dari patella, ada basis dari patella, dan ini adalah struktur-struktur tempat perlekatan dari misalnya dari tendon quadriceps atau dari ligamen patellaris. Ini adalah tampakan posterior dari os patella. Di sini juga sama, ada permukaan articularis dari patella, kemudian ada facet medial, ini untuk condylus berikatan dengan condylus medial dari femur. Kemudian ada facet lateral, ini berhubungan dengan condylus lateral dari femur. Ini adalah os patella yang kita bisa lihat dari inferior. Di sini kita lihat ini os patellanya nanti berhubungan dengan condylus lateral femur dan condylus medial femur. Kemudian kita lanjut ke tibia dan fibula. Untuk tibia dan fibula kita bahas dari tibia. Ini adalah tampakan anterior atau tampakan dari depan. Yang struktur penting dari tibia adalah ada condylus medialis tibia, kemudian ada tuberositas tibia, kemudian ada condylus tibial lateral, kemudian ada margo anteriornya, kemudian di bagian bawah ada malleolus medialis, ini yang membentuk mata kaki, di bagian medial itu dibentuk oleh tibia. Kemudian kita lanjut ke bagian fibula. Kalau di bagian fibula kita ada malleolus lateral, ini yang membentuk mata kaki di bagian lateral. Kemudian ada kepala dari fibula, atau kita sebut sebagai caput fibula.
Kemudian ada struktur yang menghubungkan tibia dan fibula sama seperti radius ulna, yaitu membran interosseus. Ini adalah tampakan dari anterior. Kemudian kita bahas tibia dan fibula dari aspek posterior atau dari belakang. Di sini kita bisa lihat ada struktur di bagian tengah yang kita sebut sebagai eminentia intercondylaris. Kemudian ada condylus medial dan condylus lateral tibial. Kemudian ada linea soleal yang dibentuk oleh soleus nantinya. Kemudian ada di bagian paling inferior ada malleolus medial yang membentuk mata kaki di bagian medial. Kemudian pada fibula ini ada kaput fibula, kemudian ada malleolus lateral. Kemudian kita akan bahas mengenai bagian kaki. Nah, di bagian kaki ini juga mirip dengan tangan, tapi di bagian kaki kita sebut sebagai os tarsal. Jadi os tarsal ini ada 7 buah, kalau di tangan ada 8. Kemudian struktur metatarsal dan phalanx. Nah, tulang-tulang yang membentuk os tarsal itu adalah calcaneus, kemudian os talus, kemudian os naviculare, kemudian os cuboideum, kemudian 3 buah os cuneiforme, yaitu cuneiforme lateral, cuneiforme medial, dan cuneiforme intermediate. Kemudian ada 5 buah os metatarsal, kemudian sama juga ada os phalanx yang dibentuk oleh os phalanx proximal, medial, dan distal, kecuali di daerah ibu jari kaki. Hanya ada phalanx proximal dan phalanx distal. Ini adalah tampakan dari medial dari tulang kaki. Di sini kita lihat yang paling besar adalah os calcaneus. Kemudian ada os talus, ada os naviculare, kemudian ada os cuneiforme medial, os metatarsal, dan phalanx. Terima kasih, semoga bermanfaat.